Siapa yang mengetuk di sana? Aku akan membukanya. Halo, halo. Ini uangnya. Ini silakan pesananmu. Oh, kotak yang sangat berat. Apa yang kamu punya di sana, tetangga? Baiklah, mari kita lihat. Aha, inilah segalanya untuk membuat tempat tidur impianku. Wow, benda kayu ini sangat besar sekali. Cepat letakkan dia di lantai. Apa yang dia lakukan? Aduh, ia benar-benar menyelam ke dalam kotak. Ah, itu bagus. Ini sangat besar. Ya, lebih banyak dan lebih banyak materi. Dan tentu saja peralatannya. Sakit sekali. Baiklah, mari kita singkirkan kotak ini dari jalan. Apa yang sedang dilakukan sekarang? Builder Mari akan mulai bekerja. Baiklah, ini berjalan seperti ini dan berjalan seperti ini. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, aku terlahir sebagai seorang arsitek. Tempat tidur susun. Aku selalu ingin menginginkannya. Tingkat yang sempurna. Sekarang tempat tidurnya jauh lebih baik dari tempat tidurku. Aku ada ide, aku akan membuatnya lebih baik. Beli. Sekarang kita menunggu kurir. Itu dia. Hei kawan-kawan, ini dia. Terima kasih, cepat dan bawa masuk. Selesai, Nona. Wow, sungguh cantik. Baiklah, tempat tidur sudah siap. Sedikit lebih cantik. Dan mari kita tambahkan sedikit cahaya. Gambar-gambar lucu untuk membuat rumah lebih nyaman. Sekarang mari kita nyalakan. Ya, ternyata hebat. Wow, sungguh luar biasa. Hei, bersihkan air liurmu, tetangga. Jadi siapa tempat tidur yang paling keren sekarang? Sakit. Apa yang dilakukan tetangga di sana? Hei, apa yang kamu lihat? Apa yang bisa aku pikirkan? Oh, aku punya ide. Kita akan mengambil alat peraga dari mana saja. Misalnya gorden ini cukup bagus. Dan telapak meja ini sepertinya juga akan berguna untukku. Meskipun aku tidak punya banyak uang, tapi aku punya imajinasi. Ini kelihatannya bagus sama seperti punya Jennifer. Aduh, hei Mari, apa yang kamu lakukan dengan melemparkan perkakas? Tidak apa-apa. Di mana kamu mendapatkan tirai yang keren itu? Sekarang untuk taplak meja. Baiklah, ini akan menjadi tempat tidur gantung yang bagus sekali. Dan sangat nyaman. Sangat menyenangkan untuk bersantai. Oh, aku punya ide. Aku akan memesan ini. Mari pasti akan cemburu. Ya, sudah dalam perjalanan. Selamat siang, Nona. Pesanan kamu. Mari bergegas dan memasangnya. Di sini dan di sini. Tolong cepatlah. Semua sudah siap. Ini bayaran kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, aku menunggu kalian semua datang ke kamarku untuk berpesta. Halo para gadis, lihat rumahku yang keren. Wow, dia mengagumkan Jennifer. Ini sangat nyaman. Kami mengadakan pesta pribadi, tidak ada yang diizinkan masuk. Dan inilah sudah waktunya untuk mulai bersenang-senang. Oh, aku pikir aku menemukan ide yang mengagumkan. Mari kita lakukan. Jadi, taplak meja. Sekarang, hidangannya. Dan teman-teman setiaku yang sangat baik. Apa yang dilakukan tetangga? Mari kita nyalakan musiknya. Apa itu? Bagaimana dengan itu, Mari? Itu saja tetangga, saatnya untuk beberapa tindakan serius. Keamanan? Ya, aku ingin mengeluh tentang suara-suara keras di kamarku. Ya, ini pasti untukku. Selamat siang.
Apa masalahnya? Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Itu mereka, para pembuat onar. Kita akan sampai ke bagian bawah ini. Apa yang terjadi di sini? Hei, siapa kamu? Ada keluhan tentang kalian, Nona? Aku pikir aku tahu cara memecahkan masalah ini. Oh, kalau begitu aku kira bersedia menutup mata untuk beberapa penyimpangan. Selamat tinggal, Nona. Hei, apa itu? Oh, aku punya ide lain. Apa yang akan aku dapatkan? Bola dunia bercahaya yang keren. Dan sekarang kita akan membuat cakram ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Jennifer pasti akan menggigit jarinya. Baiklah. Kita akan mengambil potongan cakram dan merekatkannya ke bola dunia ini. Wow, bola disko yang hebat. Sudah selesai. Sekarang suasana pesta akan selalu bersama. Yes. Dan dengan cakram-cakram yang tersisa, mari kita buat hiasan untuk di dinding. Oh, itu bagus. Kamarku sudah berseri-seri. Dan sekarang saatnya untuk menyetel musik juga. Nyalakan. Teman-teman, saatnya kita berpesta. Apa yang terjadi di sana? Wow, mari kita ke rumah Mary. Halo, kami datang untuk melihat apa yang kamu punya. Apalagi yang bisa aku pikirkan? Aku mau apa ya? Oh, iya benar. Aku punya kotak keren dengan bola lampu. Sangat mengagumkan mereka. Sekarang aku akan membutuhkan kabel. Baiklah, karangan bunga mewah sudah siap. Dan sekarang kita gantungkan. Apa yang dia lakukan? Nyaman sekali. Tempat yang luar biasa sudah aku miliki. Baiklah, tunggu mari. Pekerja cepatlah ke sini. Cepat datang. Oke. Aku ingin semuanya bersinar di sini, tidak lebih buruk dari tetanggaku. Ya, itulah yang aku butuhkan. Lihatlah, ini berhasil. Thank you. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Wow, keren sekali. Oh, Jennifer, ada sesuatu yang terjadi. Itu adalah api. Oh, tidak. Kita memiliki alat pemadam kebakaran. Kita akan mengeluarkannya semua. Baiklah, aku akan menyemprotnya. Jangan khawatir, Jennifer. Semua under control. Baiklah, sudah selesai. Tapi pondokku, ini semua hancur. Maaf, Jennifer. Tapi kamu selalu bisa tinggal di pondokku. Baiklah, mari kita pergi ke tempatmu. Tempatku juga bagus, bukan? Ya, sangat bagus. Temui teman-temanku. Dan ini adalah teman-temanku yang terbaik. Makanan segitiga apa yang menungguku? Wortel? Wah, aku dapat Skittles. Wah, aku punya permen berbentuk kotak huba-buba. Bentuknya lucu. Aku tak sabar mencobanya. Kurasa cukup. Ini mungkin cukup. Ini adalah triknya. Bujur sangkar memiliki sifat yang terhubung. Lihat. Ini adalah kubus Rubik yang bisa dimakan. Dan sangat enak. Bolehkah kita minta beberapa? Apakah itu yang kamu mau? Tidak. Ini hanya punyaku. Hanya aku yang bisa memakannya. Kamu mau melihat bubble yang sangat besar? Tidak berhasil. Jangan mengejek aku. Aku pasti bisa melakukan ini. Kelly, aku pikir kamu telah kehilangan sesuatu. Ini permen karetmu. Apa kamu meniup balon? Ya, aku tidak merasa seperti itu lagi. Tidak, kami tidak mau. Oke, Alex. Kenapa kau tidak coba? Oke, benar. Mari kita cicipi. Enak sekali. Saya punya ide. Sekarang aku akan menunjukkan cara yang paling tidak biasa untuk memakan Skittles dengan cepat. 1, 2, 3, 4, dan ya. Dan bagaimana aku mengunyah semua? Aku akan membantumu, Alex. Lihat apa yang aku punya. Bulu.
Oh, tidak, Britney. Tidak. Alex, aku sudah menghabiskan semua Skittlesmu. Itu alasan untuk mencobanya. Itu adalah Skittlesku, hanya aku yang bisa makan. Tapi aku memakai Skittlesmu. Kalau begitu, itu punyaku. Hai Brittany, lakukanlah. Wortel. Membosankan. Tapi ini wortel biasa. Itu tidak akan membuat sesuatu yang bagus terjadi. Kenapa kamu tertawa? Wortel itu lezat dan sehat. Aku sangat menyukainya dan sebenarnya... Ada pedaganganku. Brittany? Apa yang terjadi? Oh, halo semuanya. Saya adalah Brittany si kelinci. Di mana wortelnya? Apakah kamu percaya? Itu adalah bercandaan. Brittany, kamu pikir kamu sudah menjadi kelinci? Mari kita cari tahu segera ya. Aku akan mulai. Wah, kue pelangi. Aku akan mulai dengan lollipop ini. Brittany, ronde ini milikku. Kamu? Tentu saja aku ingat. Aku akan memberikan semua lollipop. 1 lollipop, 2, 3. Apakah itu cukup untukmu? Brittany, kenapa kamu lakukan itu? Aku tidak mau makan permen lollipop setelah kamu menjilatnya. Itu benar. Jangan makan itu. Aku akan makan kueku. Ini sangat lezat. Brittany, kamu rakus sekali. Kamu hanya iri dengan kueku yang lezat. Apa yang kamu tertawakan? Ya, itu sedikit kotor. Alex, mari kita lihat punya kamu. Bukalah. Wah, pizza. Mimpi yang menjadi kenyataan. Aku sangat lapar. Tidak, Alex. Makanan segitiga ini milikku. Aku yang akan menikmati pizza ini. Brittany, aku akan memberimu pelajaran. Kamu tidak keberatan jika mengambil pizza segitiga aku, kan? Tidak, aku menentangnya. Ini bulat. Hei, pizzamu membuat rambutku kotor. Tidak, itu pizzaku. Aku tidak akan berbagi. Oh iya, sepotong pizza yang sangat aku sayangi. Kau menghancurkan rambutku. Kelly, apa hubungan dengan pizza? Apa yang aku punya? Ini? Aku akan merusak makananmu juga. Ini adalah balas dendam untuk pizzaku. Terima kasih, Alex. Aku bahkan akan makan salah satu dari mereka. Aku bahkan tidak punya mie lagi. Tapi tunggu, masih ada sedikit yang tersisa. Hey, bolehkah aku mulai? Oke, apa yang aku punya? Wah, ini coklat dengan kacang. Dan itu sangat cocok dengan bentuk tubuhku. Kalau begitu aku akan makan semuanya. Keren, aku akan makan coklat seperti serigala. Takut dengan coklatku kan? Sudah lama sekali aku tidak makan coklat. Manis yang terbaik. Oh, jangan Alex, jangan tanya, coklat ini hanya untukku. Maafkan aku. Aku akan mengambilnya dari sini. Apa ini? Keju yang bau. Sangat menjijikan. Kalian mau membantuku? Aku tidak mau melakukannya. Brittany, kamu harus. Ini adalah punyamu. Tapi baunya sangat busuk. Bagaimana aku mau makannya? Aku akan mencobanya. Ambillah dariku. Tidak. Brittany, kamu akan makan semua itu. Itu adalah tantangan yang harus kita hadapi. Aku tidak bisa. Kamu ingin aku makan keju bau? Tanggunglah konsekuensinya. Baunya. Aku baik-baik saja. Aku butuh pasak pakaian. Ide bagus, Kelly. Aku merasa mual. Tapi baik-baik saja. Tidak bau lagi. Jadi kita lanjutkan. Wah, aku punya keripik. Please. Alex, berbagilah dengan aku. Aku benar-benar ingin. Dia tidak mau berbagi, tapi aku punya ide. Bagaimana kalau keripik yang pedas? Lihat, ada cacing selai jeruk yang sangat besar di sana. Tidak ada cacing apa? Tidak. Ini sangat pedas. Aku tidak mau. Aku akan coba. Aku sangat suka pedas. Kamu menipuku. Itu biasa saja, berarti aku akan memakannya sendiri. Tidak akan memberikannya kepadamu. Bahkan jangan memintanya. Rasanya oke. Ini lebih baik makan di luar kemasannya.
Ini sangat menarik. Setiap menara pasti akan tumbang suatu saat nanti. Tidak, Kelly. Apa yang kamu lakukan? Dan aku punya ide. Aku akan membuat struktur yang tidak akan bisa dihancurkan oleh Kelly. Bagaimana dengan ini? Ini adalah lingkaran terbuat dari keripik. Oh, aku lelah. Hei, pergilah. Tidak hanya keripik itu sendiri yang berbentuk bulat, tetapi juga berbentuk lingkaran, jadi hanya aku. Lingkaran adalah bentuk yang sangat keren. Aku akan selalu makan dalam bentuk lingkaran sekarang. Apakah kamu selesai? Begitu cepat? Masih ada sepotong kecil yang tersisa. Dan, maaf. Masak. Nenek waktunya bangun. Si kecil sudah memikirkan apa yang ingin dia makan. Dan dia meminta segunung pancake panas. Tidak masalah, nenek bangun. Kita harus membuat pancake. Nenek dan juru masak menguleni adonan dengan cepat sehingga tidak ada yang menyadarinya. Dan sekarang mereka membuat pancake. Kelihatannya lezat, tapi aku bisa melakukan yang lebih baik. Itulah yang aku dapatkan. Aku akan menambahkan pewarna makanan, dan pancake akan menjadi warna yang berbeda-beda. Andi memutuskan untuk memberikan sesuatu yang istimewa kepada adiknya. Lihat betapa banyak adonan berwarna yang dibuatnya. Dan sekarang ia akan mengubahnya menjadi pelangi. Aku akan mendapatkan marshmallow di atasnya dan akan menaruh taburan berwarna. Kau sangat ceroboh, Andi, dan memang pancake paling enak dimakan dengan sirup dan irisan mentega sedikit. Ini adalah resep nenek yang sederhana namun telah diuji coba. Pancake sirup maple, tidak ada yang terkejut tentang hal itu. Berikut ini sebagian pancake dari seorang profesional. Aku akan membutuhkan telur yang satu ini. Resep ini di telurnya harus direbus. Selama direbus, kita akan menyiapkan bahan-bahan ham, sayur, dan di dalam pancake-nya. Setelah itu, sudah matang telurnya dan kita taruh di atas pancake-nya. Cantik, lezat, dan sangat sehat. Inilah saatnya bagi gadis kecil untuk menilai upaya para kontestan dalam tantangan. Pancake mana yang paling disukainya? Pertama, pancake pelangi Andi, mereka lezat. Sekarang kita coba pancake nenek. Mereka terlihat sederhana namun sangat lezat. Pancake koki terlihat tidak biasa, tapi kuning telur mentah dan telur rebus itu menjijikan ternyata. Si kecil tidak menyukainya. Dan pemenangnya ini jatuh pada pancake pelangi Andi. Yeay, aku menang. Biarkan aku memperbaikinya. Hei nenek, jangan sentuh dengan tanganmu. Perhatian, anak itu ingin makan steak yang berair. Tidak masalah, nenek bisa melakukannya. Apa kamu yakin? Tepat sekali, aku juga bisa. Ini dia, ambil dan goreng. Tidak ada yang rumit. Bagaimana kamu bisa menggoreng steak tanpa minyak? Kamu harus mengolesi wajannya dengan panggang yang baik. Iya, menambahkan minyak betul. Andi, kamu tidak perlu menambahkan begitu banyak minyak. Tentu saja harus mencoba masukkan minyak ke dalam wajan, bukan menuangkannya. Sekarang masukkan sepotong daging ke dalam wajan sampai dia kecoklatan. Oh betul, itu luar biasa. Terkesan, kamu bertaruh, hanya aku yang bisa melakukannya sendiri. Tentu saja bisa, Andi. Yang penting jangan sampai kehilangan penggorengan. Kalian tidak melewatkannya. Hei anak muda, lihat dan pelajari. Ngomong-ngomong, steakku hampir matang. Medium rare yang sempurna. Sekarang bisa membubuhinya. Lemparan yang bagus. Sebentar, nenek, lihat aku akan melemparnya juga seperti koki sungguhan. Aduh. Oh tidak, dia jatuh ke lantai. Ya, rambut dan kotoran yang terkumpul. Semuanya juga mentah dan kurang matang. Yuh. Tidak, kamu tidak dapat menyajikan hidangan seperti itu. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan menaruh lebih banyak saus tomat di atasnya. Dia akan menutupi ketidaksempurnaannya. Itu saja. Baunya enak. Terima kasih, Mia. Steakku benar-benar lezat. Aku hanya perlu menambahkan beberapa tangkai rosemary sebagai hiasan. Dan inikah yang kau sebut garnish, Nek? Aku tahu sesuatu yang lebih baik. Betul sekali. Mia tahu rahasia steak emas ala Salt Bay yang terkenal. Ini akan menjadi steak emas yang sungguhnya seperti restoran termahal. Daging harus dipotong dengan pisau tajam. Baiklah, selesai. Begitulah adanya. Selesai, sekarang kita bisa menyajikan. Makanan akhirnya dicicipi. Daging dan saus tomat tidak membuat bayi nafsu makan. Lihat dia, kamu bisa melihat rambut dan kotoran. Steak emas itu ingin tahu bagaimana rasanya bagi si kecil. Kelihatannya lezat tapi tidak mengesankan. Steak nenek berbau lezat. Dan yang terpenting, si kecil sepertinya menyukainya. Sederhana, rapi, tetapi lezat.
Steak Nenek tidak diragukan lagi. Nenek menang, yeay. Waktunya untuk pencuci mulut. Dan si kecil ingin makan es krim. Aku tahu resep serupa. Ini es krim, tentu saja Nenek tahu. Ini tidak rumit. Oh. Baiklah, apa yang ada dalam resep? Aha, kamu harus memotongnya menjadi potongan-potongan kecil. Indah sekali, aku akan memotongnya dengan cepat. Seperti ini. Mudah sekali aku akan memotong es krim. Keren. Hati-hati dengan pisaumu anak muda. Jangan melempar makanan di sekitar dapur. Aku terbawa suasana. Itulah yang terjadi apabila suatu pekerjaan dipercayakan kepada amatir. Sementara itu aku menyiapkan segalanya. Yang tersisa hanyalah melengkapi semuanya dengan porsi yang bagus. Hasilnya sempurna menghiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon sangat cocok dengan manisnya es krim. Daun mint dan puncak dari layanan adalah es krim. Beginilah cara es krim disajikan di restoran terbaik. Voila. Oh my god. Lihat itu, luar biasa sekali. Wow, keren. Nenek dulu juga bisa melakukannya. Mengiris dan menggulung. Ada sesuatu yang tidak bekerja. Es krimnya tidak lengket. Oke, aku akan menghiasinya. Dan dengan sirup coklat seperti di restoran mahal. Aku juga hampir selesai. Sekarang aku akan menaruhnya dalam mangkok dan menghiasinya dengan krim kocok. Oh, krim kocok ini enak sekali. Jadi kita buat lebih banyak. Dan sekarang kita masukkan permen Skittles pelangi. Sedotan gula kecantikan, dan biskuit Oreo. Wow, Nenek, mau kamu mengizinkanku? Tidak, terima kasih. Sekarang aku akan menuangkan sirup coklat di atasnya. Oh, itu gula yang sangat banyak. Ah iya, begitu banyak gula. Mari kita lihat es krim mana yang paling disukai si anak. Es krim warna-warni, sang kakak sangat indah. Tapi fantastis, sang koki lebih membuat garis ini takjub. Oh, kulit lemonnya terlalu asam. Dia tidak ingin mencicipinya. Potongan es krim dalam sirup coklat. Benar-benar tidak menggugah selera, tapi rasanya tidak ada yang luar biasa. Akhirnya kamu bisa mencicipi es krim saudaramu. Krim kocok, pipa gula, Skittles, dan wow, kombinasi yang sangat lezat. Pemenangnya sudah ditetapkan. Ya, aku tahu. Nenek, peluk aku. Oke, Doki. Nenek, itu lezat. Berkonsentrasi semua, mari kita lanjutkan kompetisi masak. Permintaan garis berikutnya adalah croissant. Orang Prancis suka makan croissant dengan kopi untuk sarapan. Oke, Nenek tahu ada adonan croissant yang enak. Yang tersisanya masukkannya ke dalam oven dan menunggunya. Aku juga bisa melakukannya. 1, lalu 2, dan oven. Apakah aku baik-baik saja? Bagus sekali keponakan. Aku tidak menyukai adonan beku. Tidakkah sulit membuatnya sendiri? Ngomong-ngomong, koki kami Mia telah bekerja di restoran terbaik di Prancis dan mengetahui resep tertua untuk croissant. Resep ini digunakan untuk memasak bagi Louis, Pak Raja Prancis sendiri. Atau lebih tepatnya, semua Louis yang pernah menjadi Raja Prancis. Kakak, Andi, dan Nenek menyaksikan dengan takjub sang juru masak melakukan tugasnya. Dengan ketangkasan yang luar biasa, ia menguleni adonan, melapisinya, dan memilihnya menjadi croissant. Aku tidak akan melakukannya dengan baik. Aku punya ide. Masukkan Nutella saja ke croissant. Ya, pasta hazelnut coklat favoritku. Enak sekali. Kenapa kamu melakukan itu? Oh, saatnya mengeluarkan croissant. Betapa indahnya croissant yang merah yang kubuat. Oh, Andi. Oh, lihat. Andy itu kebakar. Oh, tidak lagi. Laki-laki begitu terbawa suasana dengan Nutella sehingga dia membakar croissantnya. Ya, selai kacang coklat benar-benar enak. Tapi bagaimana kamu bisa membuat croissant hitam? Jangan merasa tidak enak, keponakan kamu masih bagus. Ya, croissant sudah masak. Inilah saatnya menyajikan potongan yang bersih dan kamu menuangkan krim buatan sendiri. Tambahkan stroberi dan taburi hidangan dengan gula halus. Semuanya sudah siap, kita bisa mencobanya. Croissant saudara yang gosong terlihatnya mengerikan. Ya, kamu tidak boleh mencobanya. Sungguh luar biasa croissantnya Nenek. Lezat, manis, dan sangat nikmat. Wow, betul. Ini juga ada stroberi, krim manis, dan pastry shortbread. Buatan dari koki dari resep asli. Dia sangat suka. Dan inilah pemenangnya koki. Terima kasih.